Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita belajar tentang wahyu Yesus Kristus. Banyak orang bertanya, apakah sebenarnya wahyu Yesus Kristus? Banyak hal yang sulit, ada banyak lambang-lambang yang muncul di sana, sehingga membuat orang merasa sulit, bahkan menyatakan bahwa kitab wahyu sulit dipahami. Tetapi saat ini mari kita lihat sejenak apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan pernyataan wahyu Yesus Kristus. Wahyu artinya menyingkap tabir. Wahyu artinya membuka yang tertutup. Wahyu berarti bahwa Yesus Kristus sendiri datang dan menyatakan apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Karena memang wahyu dicatat untuk mereka yang ada di akhir zaman. Catatan Alkitab berbicara tentang akhir zaman, maka kitab wahyu tidak dapat dipisahkan dengan kitab Daniel. Kitab Daniel dalam Daniel pasal 12 sedang berbicara tentang akhir zaman. Dan akhir zaman catatan Daniel 12 katakan, setelah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, maka akhir zaman itu mulai dihitung. Daniel hanya mendapatkan terang sebatas akhir zaman itu nanti, dalam perhitungan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Tetapi apa yang dibukakan kepada Daniel, Yesus katakan masih jauh, itu akan terjadi di akhir zaman. Dan itulah sebabnya kitab Daniel dikaitkan dengan kitab wahyu, yang artinya dibuka. Di saat Allah menutup memeteraikan kebenaran itu di kitab Daniel, maka pada akhir zaman meterai itu dibuka. Pertanyaan, siapakah yang dapat membuka meterai? Meterai itu Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya bahwa ia sendiri datang berjumpa dengan Yohanes di Pulau Patmos dan membuka tabir yang selama ini menjadi rahasia bagi Daniel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita berbicara tentang persekutuan dengan setan bagian pertama. Dan saat ini kita berbicara tentang persekutuan dengan setan bagian kedua. Dan dalam catatan wahyu, dituliskan dalam Wahyu pasal 13, ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Untuk itu mari kita baca Alkitab kita, mulai dari ayat yang pertama. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk 2 sama seperti domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Sesuatu yang janggal di sini kita dapati. Seekor anak domba, tapi bicaranya seperti seekor naga. Mari kita lihat 2 binatang ini dalam lambang kitab Wahyu. Domba biasanya dilambangkan dengan Yesus Kristus, anak domba Allah. Naga dilambangkan dengan setan, iblis, ular tua. Terjadi 2 hal yang berjumpa dalam gambaran ini. Ada apa sebenarnya? Lalu domba ini bertanduk 2. Tapi dikatakan di sini tidak ada mahkota di atasnya. Maka ini dilambangkan dengan ada satu kuasa. Sebab berbicara tentang binatang, maka apabila kita berkiblat kepada Daniel pasal 7, Allah mengungkapkan lambang-lambang binatang sebagai pemerintah, penguasa. Dan catatan dalam Daniel 7 jelas mengungkapkan kepada kita bahwa Allah kemudian menjelaskan kepada Daniel bahwa 4 binatang itu adalah 4 raja yang akan datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi, yang disebutkan domba bertanduk 2, dan suaranya seperti suara naga, adalah menyaru dari Allah yang Maha Tinggi.
meniru Allah yang Maha Tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Sekali lagi saya katakan, domba, anak domba melambangkan Yesus Kristus, dan naga melambangkan setan. Dan apabila kita mencatat atau melihat dengan cermat apa yang sedang dicatatkan dalam Alkitab kita pada hari ini, kita sedang berbicara tentang kuasa yang bekerja. Kuasa apakah yang bekerja? Kita coba lompat di ayat 18. Di ayat 18 dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, biarlah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ialah 666. Mari kita lihat catatan angka-angka ini sebelum kita melanjutkan ke tempat yang lebih dalam untuk pemahaman kita di Daniel, Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga ayat 18. Angka 6, kemudian ada angka 66, kemudian ada angka 666. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Manusia diciptakan pada hari ke-6, menggambarkan bahwa angka 6 ini adalah angka manusia. Manusia diciptakan setelah semua alam semesta ini diciptakan. Maka manusia kemudian diciptakan untuk berkuasa atas langit dan bumi, yang diciptakan menurut gambar Allah. Kalau kita konfirmasikan dengan ayat tadi, domba, menyaru seperti domba, artinya terjadi satu pergeseran iman, terjadi satu kemurtadan, sehingga angka 6 ini yang notabene-nya gambar Allah akhirnya menjadi si pemberontak. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Kemudian Daniel pasal 3. Di Daniel pasal 3 ada catatan tentang 3 orang Ibrani. Sadrak, Mesak, Abednego, atau Hananya, Misail, dan Asaria. Ketiga pemuda ini bersama-sama dengan pemuka, pemimpin, bupati, dan semua orang-orang besar diundang ke Lembadura. Ada apa dengan Lembadura? Ternyata di Lembadura ada patung. Ada patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Seperti dicatatkan tadi, manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan saat ini kita datang pada double six atau 60 dan 6. Yang menggambarkan intensitas kontra Kristus melawan umat Allah. Catatan ini menyebutkan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego dipaksakan untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar di Lembadura. Catatan menyebutkan bahwa tatkala rebana, gambus, dan semua jenis bunyi-bunyian dibunyikan, maka mereka tidak bergeming, mereka tidak tunduk kepada patung binatang itu. Mereka tetap berdiri menghadap Allah yang Maha Tinggi karena mereka tahu untuk sujud menyembah Allah saja sikap sujud itu patut dilakukan. Raja menjadi marah oleh karena orang-orang Kasim datang dan menyampaikan pesan kepada raja. Raja, bukankah raja telah memerintahkan bahwa setiap orang yang tidak sujud kepada patung ini akan dibunuh? Tetapi raja dengan geramnya datang dan berkata kepada, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam catatan Daniel pasal 3 menyebutkan, maukah kamu menyembah patung ini apabila mendengar rebana, kecapi, dan segala jenis bunyi-bunyian? Maukah kamu sujud menyembah kepada patung yang kudirikan ini? Tetapi apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak siap untuk sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. 6. Intensitas untuk menentang Allah yang Maha Tinggi dengan membuat patung untuk disembah. Dan Daniel pasal 18, 666 atau 666 adalah nama seorang manusia yang berkuasa, yang sedang melakukan perannya di Wahyu pasal 13. Mari kita dalami lebih jauh. Ayat 12 dari Daniel pasal 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, kata binatang yang pertama itu
tadi, binatang yang keluar dari dalam laut. Dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ada sistem kuasa yang pernah ada, yang menentang Allah, yang kemudian atas perintah Napoleon, maka Jenderal Bertir menangkap pemimpin agama ini, menawannya, memenjarakannya, sehingga berakhirlah kuasa si pemimpin agama ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, binatang yang luka parahnya telah sembuh. Kemudian pada waktu itu muncul di tahun 1929 di Konsili Lateran, di mana kuasa sang pemimpin ini dipulihkan kembali. Tersebabnya dikatakan luka parahnya sembuh. Ayat selanjutnya, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di mata semua orang. Apa maksud ayat 3 ini? Dia membuat tanda-tanda mujizat dan bahkan menurunkan api dari bumi. Saudara yang kekasih, pemerintah Amerika Serikat adalah oknum yang menurunkan api dari langit. Contoh, 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 adalah peristiwa besar untuk Hiroshima dan Nagasaki yang dibombardir oleh pasukan Amerika Serikat. Dialah yang berada di belakang binatang ini, yang kemudian menurunkan api dari langit. Demikian pula dengan Irak dan Afghanistan. Dengan senjata balistik menurunkan hujan api dari langit untuk membombardir Irak dan Afghanistan, sehingga mereka menghadapi kesulitan dahsyat yang dibuat oleh Amerika Serikat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini terjadi berkali-kali. Banyak kali orang berpikir, mungkinkah Amerika? Apakah dia atau ada yang lain? Tetapi catatan sejarah yang menjawab nubuatan menyebutkan bahwa sesungguhnya Amerika Serikat memang tidak muncul di Perang Dunia Pertama. Dia tidak berperan sama sekali. Yang muncul di sana ada Jerman, Perancis, Austria, ada Inggris, ada Cina, ada Rusia, negara-negara besar yang superpower. Tetapi kemudian muncul di tahun 60-an tinggal 2 superpower, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Dan pada tahun 91, tembok komunisme di barat rubuh yang ada hubungannya dengan komunis Rusia diruntuhkan. Maka berakhirlah Uni Soviet dibubarkan dan tinggal satu-satunya negara sesudah tahun 1991 sebagai negara superpower adalah Amerika Serikat. Dialah yang mendesak umat Allah untuk menyembah patung binatang itu. Dikatakan dalam ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit. Tadi yang ayat 13 tadi. Ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14, dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup ini. Kita lihat paralel antara patung binatang di Daniel pasal 3 dan patung binatang yang didirikan di catatan pasal 13 ayat 14 dari kitab Daniel. Apakah sama patung ini? Oh, dari segi literal, harafiah, verbatim, sama patung didirikan. Tetapi ingat bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang berisi nubuatan lambang-lambang. Sehingga kita tidak bisa serta-merta menyebutkan bahwa akan datang nanti patung yang didirikan untuk disembah. Memang benar di Daniel pasal 3 ada patung yang disembah. Dan itu benar-benar terjadi, ada sebuah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi patung yang didirikan oleh kuasa ini
bukanlah patung yang sesungguhnya, tetapi lambang dari suatu kuasa yang mengancam kebebasan beragama. Catatan Daniel pasal 3 menyebutkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terancam untuk menyembah Allah yang hidup. Maka akan datang waktunya mereka yang sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup akan menghadapi masalah besar, tantangan untuk menyembah patung binatang itu. Apa sebenarnya patung binatang itu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan patung binatang itu? Apakah itu sesuatu? Apakah itu berbicara tentang waktu? Atau benda-benda apakah yang disebutkan, dimaksudkan dengan patung binatang itu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan dengan patung binatang ini adalah kuasa menentang firman Allah. Kuasa yang mengubahkan firman Allah. Dan catatan Daniel 7:25 menyebutkan ia akan merubah masa dan hukum. Dan catatan ini benar terwujud dalam Wahyu pasal 13 yang menyebutkan bahwa ia akan mendirikan patung dan untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap sembuh. Binatang sekali lagi yang meluka dan kemudian sembuh adalah satu sistem agama yang kemudian tidak lagi tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka bekerja bersama-sama di balik layar oleh Amerika Serikat untuk melakukan siasatnya. Dan apa yang terjadi? Pas ayat 15 katakan, dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Ancaman dibunuh, eksekusi dilakukan. Di saat mereka tidak siap untuk tunduk kepada patung binatang itu, maka mereka pun diputuskan untuk berada di dapur api. Dapur api itu dipanaskan begitu amat sangat oleh karena geram dan marahnya raja itu. Maka pada catatan Wahyu pasal 13, setiap orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Yang berarti bahwa ada seseorang, kelompok orang yang nanti akan dibunuh oleh binatang itu. Siapakah mereka? Mari kita baca Alkitab kita dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-15. Wahyu 14 ayat yang ke-12 maksud saya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perintah Allah dan iman kepada Yesus yang dipegang oleh sekelompok orang, inilah yang disebut mereka yang siap untuk dibunuh jika mereka tidak menyembah patung binatang itu. Dua ciri dari umat yang akan menerima eksekusi dibunuh oleh binatang itu adalah mereka yang pegang hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Apa artinya? Hukum Allah ada dalam catatan perjanjian lama. Iman kepada Yesus adalah Injil Kristus Yesus. Itu berarti bahwa seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang dipegang oleh kelompok orang ini, yang dipegang oleh segelincir umat ini, yang ada di seantero dunia ini adalah fokus penganiayaan yang siap dieksekusi mati karena mereka tidak bergeming, tidak mau mengikuti petunjuk untuk tunduk kepada patung binatang itu. Ayat 16 kemudian berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu namanya, bilangan binatang itu, atau bilangan namanya. Tidak ada yang dapat menjual atau membeli. Nubuatan katakan Amerika Serikat akan memegang peran. Dan banyak negara telah mendapatkan embargo. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Catatan ekonomi
dunia membuktikan bahwa negara Amerika Serikat adalah negara yang kaya, punya kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang superpower di seluruh dunia. Sehingga ia dapat berbicara menggunakan hak vetonya yang tidak dapat dibantah oleh negara lain. Ia punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia yang berada di balik binatang itu, yang memberikan kekuatan agar binatang ini bekerja untuk menganiaya umat tebusan. Catatan Alkitab menyebutkan Amerika Serikat punya dua versi, seperti binatang atau domba yang dua tanduk, yaitu pemerintahan sipil dan agama Protestan, yang menyebutkan bahwa keduanya jalan sama-sama dalam menekan mereka yang tidak mau tunduk kepada patung binatang itu. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Amerika Serikat? Bukankah Amerika Serikat memiliki slogan untuk kebebasan beragama? Bukankah Amerika punya slogan untuk ada kemerdekaan di sana? Tidak seperti yang ada di Eropa. Tetapi Alkitab, nubuatan Alkitab itu pasti. Apa yang Allah katakan itu pasti benar dan tidak mungkin diubahkan. Itulah sebabnya catatan Alkitab kembali menyebutkan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kaya miskin yang saya sebutkan tadi, yang punya perbedaan ekonomi, jabatan, warna kulit, atau apa saja bentuk strata kehidupan sosial ini, ekonomi dan apapun namanya, semuanya akan menerima satu bagian pilihan bagi mereka, yaitu Allah atau patung binatang ini. Kita dapati bahwa peran binatang yang keluar dari bumi ini adalah peran sejarah menjelang penutupan atau kedatangan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada 3 hal yang perlu kita catat di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama naga, yang kedua binatang yang keluar dari dalam laut, dan yang ketiga binatang yang keluar dari dalam bumi. Ketiga ini adalah menyaru seperti Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka melakukan satu tindak yang similar, sehingga seperti dikatakan dalam ayat ini, ayat 4 dari Wahyu pasal 13, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dia menentang Mikael, yang berarti siapakah yang seperti Allah. Apabila kita runut ke belakang sejenak kepada dua oknum ini, mereka dulu bersama-sama ada di sorga. Kristus di satu sisi Bapa dan Lucifer di sisi yang lain. Catatan Alkitab menyebutkan bahwa mereka itu adalah serafim. Serafim artinya dalam bahasa Ibrani itu artinya ular terbang berapi. Ular terbang berapi. Itulah sebabnya pada waktu setan, dalam Lukas pasal 10 ayat 18, Yesus berkata, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Maka dia sedang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada waktu itu, dia sedang menyamar dengan ular. Sehingga wanita ini menyadari bahwa ini serafim. Ini Kristus yang diserupakan. Ternyata apa yang sedang bercakap dengan dia bukan Kristus. Bukan salah satu oknum yang berada dekat Bapa. Bukan putra, bukan anak domba. Bukan singa dari suku Yehuda. Tetapi sesungguhnya adalah setan, serafim yang satu, yang mirip. Catatan kembali kepada Wahyu 13 juga menyebutkan bahwa binatang ini muncul seperti anak domba. Ada mujizat-mujizat dan tanda heran yang dibuat, sehingga membuat orang juga terkesima, kagum, dan dikatakan seluruh dunia mengikuti binatang itu. Kekuatan yang akan dibangun nanti, pada akhir dari sistem ini, akan terjadi. Tetapi bagi kita, yang belum tunduk kepada firman Allah dan kepada kesaksian Yesus, yang bagi kita yang masih memilah-milah tentang apa yang baik untuk diambil, apa yang kurang baik, dan kita sering mengadjust Alkitab. Mari kita kembali mengakui sola scriptura. Hanya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang benar-benar adalah dari Allah. Dan hanya Alkitab yang berisi catatan tentang kasih karunia Allah.
di manakah kita berada saat ini? Apakah kita berada di pihak kuasa kegelapan yang tunduk kepada patung binatang itu? Ataukah kita berada bersama umat tebusan yang tunduk kepada hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus? Mari kita lihat catatan tentang anugerah Allah. Anugerah Allah tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian 3:15 katakan, aku akan mengadakan perseteruan antara engkau dan perempuan ini, antara benihmu dan benihnya, maka benihmu akan meremukkan kakinya, dan engkau akan meremukkan kepalanya. Catatan Kejadian 3:15 jelas bahwa pemeteraian yang memastikan manusia ditebus kembali adalah pemberian Allah yang cuma-cuma bagi kita. Artinya keselamatan itu diberikan. Tinggal bagaimana kita menyambut keselamatan itu. Maka kita berada di pihak Allah atau di pihak Lucifer. Maka kita berada di pihak orang-orang yang tunduk kepada patung binatang itu, yang menerima tanda pada tangan dan dahinya, atau kepada mereka yang dahinya dimeterai. Saat ini kita dipanggil melihat juga catatan kasih karunia yang diberikan Allah kepada Nuh. Tatkala begitu banyak orang telah meninggalkan Allah, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah. Dia diselamatkan dan pintu bahtera itu ditutup oleh Allah. Catatan Wahyu 3:8 katakan, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Allah membuka pintu rahmat-Nya saat ini untuk kita. Allah membuka lebar-lebar pintu rahmat-Nya, dan ada waktu yang cukup bagi kita untuk membenahi keterpurukan, kesalah pikiran dan analisa kita. Karena hanya Alkitab sebagai standar yang tidak pernah salah untuk menentukan kita di mana kita berada. Catatan Alkitab yang lebih jauh juga ada pada saat Tuhan memanggil Abraham keluar. Kita dipanggil juga keluar dari pihak musuh ke pihak Allah. Karena ia merindukan kita untuk tidak berada tunduk kepada patung binatangnya, tetapi berada tunduk menyembah hanya kepada Allah. Catatan setan yang datang juga menggoda Yesus Kristus menyebutkan bahwa ia menggoda Yesus Kristus dan berkata, apabila engkau tunduk sedikit, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepada. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau hai iblis, hanya kepada Allah saja engkau patut menyembah. Saudaraku yang kekasih, kita sedang berada pada pilihan hidup. Karena kasih karunia Allah masih diberikan. Bahkan disebutkan fluid panjang. Atau apa yang disebut dengan perpanjangan waktu. Untuk kita, dan itu yang disebut dengan kasih karunia. Maukah kita menerima kasih karunia Allah? Dengan datang dan berkata, Tuhan, aku mengakui bahwa kebenaran-Mu adalah kebenaran sejati. Aku mengakui bahwa apa yang aku baca dalam Alkitab tidak perlu aku bantah. Karena Roh Kudus dalam Yohanes 16:13 akan memimpin saya, memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus ini dalam similar dengan binatang yang keluar dari bumi sedang menghujat Allah. Dan ingat, catatan Alkitab menyatakan, berdosa kepada Bapa diampuni, berdosa kepada Anak diampuni, berdosa pada Roh Kudus tidak diampuni. Di sorga pun tidak, di bumi pun tidak. Mengapa? Karena ini adalah oknum yang terakhir. Dan setan sedang menyaru dengan keluar dari bumi sebagai oknum yang menentang Allah yang Maha Tinggi. Bagi mereka yang bijaksana, biarlah mereka menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, yaitu bilangan 666. Bilangan 6 yang pada mulanya dari Allah kemudian menjadi penentang Allah. Wahyu penuh dengan catatan 7 yang memberi indikasi bahwa akan ada masih tersisa 1 hari perhentian bagi kita untuk menyembah Allah yang benar. Ibrani 4:9 masih tersedia hari ke-7, hari perhentian bagi umat Allah. Saudaraku, mari kita renungkan apa yang patut menjadi bagian kita dalam menyikapi kebenaran yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita baca. Sesungguhnya
dalam khotbah Yosua kepada bangsa Israel. Yosua 24 ayat 15, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan jelas, Allah mengasihi kita. Kasih karunia-Nya masih terbuka. Pintunya dan anugerahnya dinyatakan kepada kita. Kita dipanggil, kita dipilih untuk menentukan masa depan kehidupan yang akan datang. Apabila kita memilih untuk berpihak kepada Tuhan, ingatlah bahwa Ia telah mendirikan satu hari sebagai kuasa penciptaannya, kuasa penebusannya, Sabat hari ke-7 atau hari yang lain. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memilih Dia karena kita mengasihi firman-Nya. Sang Kalam itu sedang menanti kita. Dengan tangan yang terbuka Dia berkata, marilah hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengapa engkau bertangguh? Hari inilah hari penentuan untuk memutuskan apakah kita berpihak kepada Kristus atau kepada antikristus. Berpihak kepada kuasa kehidupan yang menjanjikan penebusan yang akan datang. Yesus pasti akan datang. Dia akan menentukan mereka yang ada di pihaknya dan mereka yang bertentangan dengan Dia. Hanya satu yang terpenting, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Maklumkan, serahkan hatimu, percaya kepadanya, karena Ia menjanjikan keselamatan kepada mereka yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita saat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena indahnya kabar baik yang Kau anugerahkan bagi kami. Walaupun kuasa kegelapan menghantui, merongrong, mengancam identitas kami sebagai umat, tetapi Engkau menuntun dan memberikan jaminan kepastian bahwa setiap orang yang memilih Engkau akan mendapatkan apa yang terbaik dari masa depan keselamatan yang penuh kepastian yang Engkau telah anugerahkan kepada mereka yang tunduk kepada kuasa firman-Mu dan iman kepada Yesus. Ajar kami Tuhan mulai saat ini. Tuntun kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus mulai saat ini, sehingga kami tidak salah mengambil keputusan, tetapi keputusan kami karena Roh Kudus mengasihi kami dan Kristus menganugerahkan jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa yang memeteraikan kami. Kami sudah berdoa, berserah dalam nama Yesus. Amin.